hari ini. Yang liturgi ini Sintua LOL Silaen. Nanti yang renungan kami yang doa syafaat Pinang Sintua El Boru Lumban Tomi. Jadi kita serahkan kepada para liturgi untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami persilakan. Selamat tahun baru. Malam ini kita akan memulai ibadah. Topik tentang keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu teduh sejenak. Amin. Ibadah yang pertama pengantar keluarga kita yang dikasihi Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Dia menghantarkan kita tiba di tahun 2026 ini dengan sukacita. Kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sepanjang tahun yang lalu. Kita mendengar dan ada yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Raya, Medan, dan Aceh yang mengakibatkan banyak korban jiwa, harta, dan lahan pertanian. Namun kita dilindungi Tuhan hingga boleh memasuki tahun yang baru ini. Terpujilah Tuhan yang menyertai dan memberikan kita kehidupan. Mari kita mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Melalui ibadah ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi buku ND HKBP nomor 70 ayat pertama dan kedua. Palingan dini, berarti jangan ditutupin. Mari kita berdoa. Tuhan adalah kekuatan dan pertolongan kita pada masa kesesakan yang menerpa hidup kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberkati dan memelihara hidup kami hingga memasuki tahun baru 2026. Kami mendengar dan ada yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Raya, Medan, dan Aceh. Hanya kasih-Mu yang melindungi kami terhadap bencana tersebut. Kami memohon kepadamu, tuntunlah kami menjalani tahun ini. Penulilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan menjadi keluarga yang taat beribadah kepadamu. Tetap berjaga-jaga dan berdoa, sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Berkatilah keluarga kami, agar turut berpartisipasi dalam orientasi pelayanan HKBP di tahun ini. Tahun pengajaran iman di tengah keluarga. Dengarkanlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Renungan situasional. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 tahun telah berlalu dari kehidupan kita. Berbagai kenangan dan pengalaman terukir sudah. Pergantian tahun menyadarkan kita bahwa waktu terus berubah. Tidak ada yang tetap. Segala sesuatu ada waktunya. Jika kita masih diperkenankan Tuhan memasuki tahun 2020, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Allah yang senantiasa berusaha dalam segala perkara yang ada dalam hidup kita. Tuhan telah karuniakan bagi kita waktu berkat berkat jasmani dan rohani. Namun kita harus jujur mengaku bahwa kita masih kurang sungguh-sungguh menggunakannya dengan karya yang menjadi baik dan nyata. Banyak kesempatan berlalu dengan sia-sia. Pertobatan hati, pikiran, dan tindakan belum sungguh-sungguh terjadi. Terpujilah Allah yang memberikan pengampunan supaya kita bertobat dan beroleh kasih karunia dan damai sejahtera untuk memberkati kepadanya. Baiklah, kita mendengar jasmani firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 362 ayat 1. Lalu kan caranya? Caranya beda, Kak. Enggak, tahu caranya. Enggak. Dirimu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami yang kami sembah, yang kami puji, terima kasih dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh sampai di tahun 2026 dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berilah kekuatan dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman dan dapat berguna bagi kehidupan kami di tahun 2020. Sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu? Terimalah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pada pagi hari ini dari Yosua 24 ayat 15c. Yosua 24 ayat 15c, inilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Untuk renungan kita pada hari ini mungkin sudah ada di buku acara. Kita baca saja. Kami akan membacakan renungan kita pada pagi hari ini. Kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita diantarkan Tuhan memasuki tahun 2026, sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk menentukan pilihan. Bagaimana kita menjalankan tahun ini
sebab kita belum tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Kita mau belajar dari Yosua yang menunjukkan pilihan yang sangat berharga dan menentukan dalam perjalanan hidup bangsa Israel ke depan. Sebagaimana kita ketahui, komitmen Yosua ini merupakan bagian dari pidato perpisahan yang dia sampaikan menjelang akhir hidupnya. Dia melihat bangsa Israel memiliki kecenderungan gampang berubah-ubah. Sebentar menyatakan setia pada Tuhan, namun tidak berapa lama mengkhianati Tuhan. Karena itu, dia mengumpulkan bangsa itu di Sikem, lalu dia memperhadapkan kepada mereka tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan ke depan. Terlebih dahulu dia mengingatkan mereka tentang perbuatan besar Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun dan mengaruniakan tanah Kanaan kepada mereka. Semuanya hanya karena kasih Tuhan kepada mereka. Setelah itu, dia mengajukan pilihan kepada mereka. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Yosua dengan tegas menyatakan pilihannya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia memilih menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Sikap seperti ini yang mestinya menjadi sikap kita menjalani tahun 2026. Ada banyak hal yang kita rencanakan dan kita cari di tengah keluarga, anak-anak, pekerjaan, dan perekonomian. Namun ada baiknya kita seperti Yosua mendahulukan relasinya dengan Tuhan. Sebab dialah sumber berkat dan hikmat kepintaran agar kita dimampukan menjalani tahun ini beriman teguh kepada Tuhan. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga itu penting, namun jangan sampai lupa membekali kehidupan rohani kita. Baik suami, istri, dan anak-anak, dan seisi rumah kita. Keluarga Kristen disebut sebagai gereja kecil atau eklesia domestika, yang di dalamnya dinyatakan kasih Kristus, kemurahannya, kekudusannya, dan kelemah lembutannya. Dengan demikian, keluarga itu menjadi gereja kecil sebagai saksi Kristus bagi dunia karena hidup di dalam Kristus. Seiring dengan itu, hendaknya setiap orang tua di tengah keluarga menjalankan tanggung jawabnya, memelihara iman anak-anaknya dan kaum muda di tengah keluarganya. Bunda Teresa pernah mengatakan, jika Anda ingin membawa kebahagiaan ke keluarga dunia, ke seluruh dunia, pulanglah dan cintai keluarga Anda, keluarga yang menjadi inti masyarakat. Di sanalah berawal dan ditanam, bertumbuh kebahagiaan itu mengalir ke masyarakat dan gereja. Karena itu, di tahun 2026, AKBP menetapkan orientasi pelayanan pengajaran iman di tengah keluarga. Keluargalah menjadi tempat pertama bagi anak-anak mendengarkan firman sejak kecil. Dia mesti dibiasakan dilatih untuk beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 2. Tidak hanya keluarga Kristen mesti menjadi tempat pertama dan utama menghayati kebenaran dan keadilan Tuhan. Karena itu, baiklah setiap keluarga berjaga-jaga dan berdoa. Mari menjalankan kehidupan di dalam doa. Meskipun tantangan dan pergumulan silih berganti menerpa, tetaplah setia kepada Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan jatuh pada spekulasi tentang apa yang akan terjadi. Sebab kita tahu rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana syair pelengkap dalam Kidung Jemaat nomor 241 ayat 3. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan benar. Kita nyanyikan. Aku tahu kan hari
esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pipinya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Janganlah takut, sebab Tuhan tahu arah dan tujuan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Amin. Selamat kembali untuk kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami telah mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan kami supaya kami tidak takut, karena Tuhan tahu arah dan tujuan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Itu juga di dalam menjalankan kehidupan kami di tahun 2026. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa menjalankan semua kehidupan kami, dan tuntun dan bimbing kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan di dalam menjalankan kehidupan. Terus Tuhan kami, terimalah firman doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 1 dan 2. Jika aku ikut Tuhan, Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. mari kita mendengarkan pesan-pesan dari bayi terkecil. Selamat Natal juga tahun baru buat Opung, Omong Boru, Bou, Uda, Bang Aldo. Dia udah ngomong. Maaf kalau aku sama tahun 2025 ini ada salah kata atau perbuatan yang bikin sakit hati. Mungkin di tahun 2026 ini semoga kita jadi pribadi yang lebih fokus lagi ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Karena pada dasarnya kalau kita terlalu fokus ke orang lain atau ngikutin kata orang lain, ikut standar orang lain, kita sendiri malah kayak nggak akan ada habisnya. Karena pada dasarnya kita harus memperbaiki diri sendiri dan introspeksi diri kalau diri kita emang udah benar, harus ngomongin orang gitu.
diri kita mah benar ngikutin standar orang, karena kan standar orang ini beda-beda kan, jadi kita seharusnya nggak ikut standar orang lain. Kayak itu aja. Sama tahun lagi, semoga tahun ini semua berkah. Iya. Belum beres setahun. Iya lah, 31. Tapi udah dari 2 hari lalu. Itu belum tahun. Lagi jemput. Selamat tahun baru buat kita semua. Shalom. Selamat Natal juga buat yang belum ketemu Natalan kemarin. Lagi ya? Siapa belum? Ini belum ketemu Natalan kemarin. Terus Selamat ulang tahun juga. iya. Selamat ulang tahun ya. Udah lewat. Buat resolusi sih nggak ada sih, karena sama aja tahun-tahun biasa, tahun baru. Ya sama aja kayak tahun biasanya. Minta maaf juga kalau ada salah ya. Banyak. Jarang ya kita ketemu. Semoga sehat-sehat lah kita semua. Amin. Itu aja sih. Sama semoga kita semua dapat makin berhikmat. Jadi bisa penguasaan dirinya tuh. Ya, udah. Selamat tahun baru. Oke. Thank you. Lanjut. Baru untuk opung, tulang, tante, mama. Asik. Oh iya, ini apa tulang Noel? Ini udah depan itu lah. Iya lupa. Layak. Adik kita. Jadi belum. Ya mohon maaf untuk dari tahun-tahun kemarin sampai tahun ini saya baru bisa hadir di sini dan baru bisa datang ke sini karena hal-hal yang mungkin tugas itu tugas nggak boleh di itu nggak bisa ditinggal itu ya. Untuk minta maaf juga untuk opung, bantulang tante, tulang mama ya. Ya untuk tahun kedepannya mudah-mudahan semua diberi kesehatan, diberi hikmat. Udah begitu aja. Oke. Ya. Natal dan tahun baru untuk papi, ibu, keluarga Mama Aldo, ibu keluarga Agnes, sama keluarga. Semoga kita semua sehat-sehat. Untuk resolusi sama lah, yang penting ikut alurnya Tuhan aja lah. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Yang penting kita mengandalkan Tuhan. Soalnya banyak sih ya kesalahan saya. Tapi ya banyak lah kesalahan ya, baik perkataan maupun perbuatan. Kadang-kadang suka enggak sinkron. Untuk jangan bikin Aju marah. Di awal tahun jangan bikin Aju marah. Udah, untuk Assalamualaikum. Selamat bertumbuhlah kita bersama, bertumbuh bersama, menua bersama. Asik. Udah itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Selamat tahun baru Suara supporter itu. buat Opung, Doro, kembali Lae, Nambao, keluarga Mama Aldo, ulang Gua dari gereja. semua Astrid dan semua keluarga. Jadi kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa melewati 365 hari. Jadi intinya kita selalu sehat, juga masih bisa menikmati apa yang Tuhan beri, dan semoga apa yang tadi bertumbuh ya. Ya, bertumbuh dalam iman, selalu berdoa tentang situasi ini nih. Jadi harus tetap fokus pada Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa pada Tuhan. Jadi intinya kita selalu bersatu dimanapun kita berada,
utamakan Tuhan. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, lanjut masuk ke si Butet. Salam buat semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera buat kita semua. Apa ya? Tadi salah satu khotbah di gereja itu pengharapan yang baru, pengharapan yang benar. Dan itu ada satu ayat yang benar aku ambil di Yeremia 19 ayat 11. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku ambil ayat ini tahun 2025 ini, istilahnya Tuhan telah negor lewat operasi karena kepleset di kamar mandi, dan itu pun operasi berjalan lancar. Puji Tuhannya operasi berjalan lancar, dan istilahnya dari situlah kalimat ini, pengharapan apa yang kita bilang sama Tuhan, aku pengen sehat, aku pengen sembuh, aku dipulihkan. Dokter mengatakan 3 bulan aku harus memakai tongkat, tapi 2 minggu aku memakai tongkat. Aku percaya, aku yakin, karena aku dengar suara Tuhan, aku sehat. Karena di dalam Alkitab pun istilahnya asal aku sentuh jubahnya Tuhan, pasti aku akan sembuh. Itulah yang aku tekadkan, aku sehat. Dan puji Tuhannya, diperiksa sama dokter, posisi tulangnya sudah lebih baik, tapi benjolannya masih ada. Di sini disuruh istilahnya, walaupun aku punya rencana tahun 2025, tapi Tuhan tahu rencana Tuhan di tahun ini, di 2026, akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Istilahnya dilarang mengeluh, harus istilahnya mengkoreksi diri sendiri, terus harus istilahnya tidak boleh mengandalkan manusia, tapi harus mengandalkan Tuhan. Manusia itu hanya perantara, manusia itu hanya tangan kedua dari Tuhan yang akan membantu kita semua, terutama istilahnya buat papi yang istilahnya walaupun pagi-pagi atau berdua kadang-kadang sering cerita. Emang si papi kan sering banyak curhat kalau di rumah, kalau lagi berdua, terus apalagi ibu kalau lagi capek ngomel-ngomel. Intinya sih sehat selalu ya Pi. Jangan bosan-bosan ngeliat aku, doain aja yang terbaik. Dan istilahnya tadi kata pendeta juga bilang, jangan pernah menjelekan anak di depan yang lain, atau menjelekan keburukan anak itu, nanti dia akan menjadi kepahitan buat anak itu sendiri. Karena aku tahu umur papi udah, nanti tahun besok udah 77 Pi, kembali ke anak-anak. Tapi istilahnya jangan semua keburukan anak-anak diceritain semua. Itu yang pertama. Yang kedua, istilahnya aku ingin papi sehat, kuat, ibaratnya tetap melihat anak cucu mantu rukun dan damai. Terus buat abang sama Mama Agnes, sehat-sehat selalu ya bang. Walaupun kau sering keluar kota, istilahnya jagalah kondisi kesehatanmu. Kita nggak tahu waktu Tuhan itu menegur seseorang itu seperti apa, ya. Istilahnya banyak keinginan kita di tahun yang lalu, tapi semoga tahun ini apa yang abang rencanakan sama keluarga Agnes itu akan terjawab. Dan untuk keluarga Selayan, Bang Okto sama kakak, aku berharap kurangin ego. Kenapa aku bilang? Istilahnya aku tahu berumah tangga itu tidaklah mudah, tidaklah tidak gampang. Tapi
aku yakin istilahnya dengan keadaan kalian, keuangan kalian, kondisi kalian dipulihkan sama Tuhan, dibangkitkan kembali. Semoga kalian memberkati orang, orang itu akan memberkati kembali keluarga kalian. Itu aja sih. Dan sehat-sehat buat si El, ya El, walaupun Anti sering marah sama kamu, tapi ya itulah didikan Antis buat kamu. Terus buat Mama Aldo, kakakku, tahun ini kita sama-sama kita dioperasi, ya kan? Tahun kemarin. Iya, tahun 2025 kita bertiga sama-sama dioperasi dan di bagian-bagian yang berbeda. Sehat-sehat lah kok Kak. Dan ingat jangan sering ngambek. Itu menurut aku, jangan sering ngambek ya Kak. Maksudnya dengarkanlah keluhan anak-anakmu, dengarkanlah keluh kesah anak-anakmu. Waktu itu yang pas hari ibu aku juga udah bilang sama kakak, kamu harus kuat jadi ibu, kamu harus tegar jadi ibu, karena bukan jadi ibu aja tapi jadi bapak buat anak-anak mereka. Dan istilahnya kamu harus kuat berdiri di kakimu sendiri, walaupun nanti mereka akan nikah, akan pergi dari hidupmu sendiri. Dan buat Aldo, Polip, sama John, kurangin ego kalian lah. Walaupun kalian masih muda nih, kalian juga menghormatilah orang tua kalian. Orang tua kalian cuma satu. Nanti kalau mamamu nggak ada lagi, siapa tempat mengadumu? Kuburan, batu nisan, nggak mungkin. Itulah tadi teguran aku sama lewat firman Tuhan. Terus istilahnya ya udahlah, ibaratnya si mama ini kan emang tahu lah kalian baik buruknya di mata kalian lah ya. Tapi dimanapun pasti dia juga ngadu ke aku. Siapa lagi temannya buat Tuhan? Siapa lagi temannya buat jalan? Kalau bukan aku. Ya jadi sehat-sehat lah buat kalian bertiga. Jangan sampai penyesalan itu datang belakangan buat kalian. Buat Alfondi, sehat-sehat lah kok Dek. Walaupun jarak kita jauh ya, kau di kota orang, tapi gapailah ilmu kau setinggi mungkin. Apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan, semoga berhasil. Semoga kamu selalu diberkati di tempat yang baru yang dikerja, karena tiada mustahil bagi Tuhan. Kamu diberkati lewat karya-karyamu dan yang kamu kerjakan. Itu aja. Terima kasih buat semua. Sudah? Gimana ya? Pertama-tama selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun ini kita menjadi diri kita menjadi yang terbaik lah dari versi kita sendiri. Apalagi ya? Udah itu aja sih. Itu mama apa sama opung. Apa ya? Bersihnya opung gitu kek. Oh iya. Untuk siapa beri opung ya? Untuk opung Tini sama opung Doli, langgeng terus, sehat-sehat, semoga masih bisa. Masih adik. Kenapa harus sih Dek? Masih bisa terus ada sampai aku sama Noel udah berhasil. Terus baik buat mama, sehat-sehat mama. Terus semoga mama ya panjang umur, semoga mama jangan gampang-gampang stres, gampang-gampang kepikiran hal-hal yang nggak penting nggak usah dipikirin, biar mamanya juga sehat terus.
Gitu aja. Mana tisu? Sudah? Ya gitu aja. Ini udah di bawah. Sebelumnya makasih semuanya udah pada hadir di sini dengan kasih Tuhan, dengan kesehatan yang masih diberi sampai saat ini. Untuk tahun yang baru ini, semoga kita semua penuh dengan hati yang damai dan penuh dengan sukacita. Amin. Kedepannya semoga di tahun 2026 banyak terjadi perubahan-perubahan dari diri sendiri. Jangan pernah jangan pernah untuk menuntut untuk berubah, tapi ya balik lagi itu kan kepada pembaharuan budimu kan. Jadi harus dari ya kitanya sendiri yang berubah, tapi jangan maksudnya kayak kitanya sendiri juga berubah, tapi jangan menuntut orang lain untuk berubah kayak gitu loh. Semoga kita semua kedepannya juga semakin semakin sukses, semakin penuh dengan pokoknya disertai Tuhan deh. Terus kepada untuk Opung, ya semoga Opung Doli, Opung Boru sehat-sehat, sehat-sehat. Terus semoga masih bisa ngelihat Alfondi juga sampai menikah, ya kan? Terus ngelihat Tante Muda juga menikah, ya kan? Berarti kembar ya, juga. Iya, amin. Terus lagi, semoga keluarga kita semakin akur dan penuh sukacita. Terus buat mama juga semoga sehat-sehat, panjang umur. Ya itu yang dibilang si John, jangan banyak stres, serahin semuanya sama Tuhan. Terus udah itu aja deh. Udah, makasih. Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Di situ kita panjat kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul tempat ini, karena tahun lalu kita masing-masing ya. Tapi pada di mana? Ya di Medan, kita pada masing-masing semua kan. Ada yang ngumpul. Iya. Puji Tuhan kalau kita berkumpul semua di sini. Mungkin tidak banyak yang disampaikan, mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pasti banyak kesalahan di tahun 2025 ini. Semoga di tahun 2026 kita bisa lebih baik, dan walaupun mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakitkan baik perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin banyak yang bilang kalau mengucapkan kata-kata firman Tuhan segala macam, tapi percuma kalau tidak disertai dengan perbuatan. Jadi kadang tidak sesuai ekspektasi, jadi kebanyakan teorinya. Jadi semoga kita banyak prakteknya daripada teorinya saja. Mungkin itu saja. Dan untuk Papi, Ibu, semoga sehat selalu, panjang umur dan sukacita selalu. Juga untuk Bapaknya El, mohon maaf juga mungkin suka banyak-banyak ngomel. Sabar-sabarlah sama istri. Berisik aja. Hanya berisik tuh kan kalau ngomel. Semoga kita bisa berjalan selalu bersama. Dan untuk semua, semoga kita tetap sehat, selalu kompak dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Semua di sini. Sebenarnya begini, setahun itu ada 52 minggu. 52 minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, saya jamin secara disiplin. Makanya saya bangga dengan disiplin lanjut. Pasti beres sesuai rancangan Tuhan. Kujamin ada kedamaian di situ. Kujamin sukses. Dan ini yang paling penting, menginginkan anak sukses. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi siapapun yang menginginkan anak cucunya perkasa, hebat, siapa yang harus takut Tuhan? Itu yang paling utama. Kalau itu nggak bisa disiplin mulutnya, selesai saya jamin. Siapapun itu orang tuanya. Kalau firman Tuhan ini tidak bisa dilaksanakan, intinya satu, kalau kita mau maju, laksanakan firman Tuhan, bukan retorika. Kedisiplinan nomor satu. Kenapa saya bangga dengan kedisiplinan? Karena saya waktu kerja di leasing itu, disiplin itu nomor satu. Target. Makanya diberkati perusahaan kami. Saya masuk di situ, asetnya masih 5 triliun. 2007 saya masuk itu 5 triliun. 2010 udah 10 triliun. Bayangkan itu, apa nggak diberkatin? Kenapa? Semua pimpinannya itu melayani. Sekelas direktur aja minum kopi itu cuci gelas sendiri, nggak boleh tuh dididik di situ. Mau manajernya mau siapanya tuh nyuruh office boy-nya, nggak ada itu. Manajernya aja ngeliat sampah di lantai dia ngumut, nggak ada tuh nyuruh anak buahnya. Di sana model tipenya melayani, itu memberi contoh ke bawah. Jadi kalau mau maju ya harus disiplin, nggak bisa mudah. Dan satu, menginginkan anak-anaknya, cucunya akan perkasa di bumi. Lihat ayat 1. Kalau biasa didengarkan, pasal 1 selalu benar. Nah ini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan suka perintahnya. Itu aja. Demikian dari saya. Terima kasih. Yesus memberkati kita. Kalau kali ini saya nggak usah banyak berbicara lah ya. Kalau kita banyak berbicara, apa yang kita bicarakan itu belum tentu apa yang kita bicarakan itu menjadi suatu pembenaran bagi diri kita. Khusus kepada tulang sama non tulang ya. Selamat tahun baru tulang, salam sehat buat kita semua. Sebagai pribadi saya sendiri, saya masih menginginkan itu tulang itu panjang umur sama nanti tulang ya. Pastilah, karena apa? Karena dengan adanya tulang sama nanti tulang itu, makanya kami bisa bersatu di tempat ini. Mungkin kalau nggak ada, ya bukan mungkin lagi. Setiap orang itu, salah satu dari orang tua itu sudah tidak ada, pasti untuk pertemuan itu pun kurang jadinya ya. Jadi satu permintaan saya, tulang panjang umur sama tulang. Makanya kalau tulang itu sakit, terus terang ada rasa takut dan khawatir dalam diri saya. Bukan saya menyampaikan di depan kalian ya. Kalau tulang itu sakit, memang kayak merasa saya ada nanti yang membuat kita tidak bersatu lagi lah ya. Nah, terima kasih buat Nantulang juga yang sudah setia mendampingi tulang ya. Panjang umur Nantulang, sehat selalu. Begitu juga dengan Tito Agnes di sini sama Eda. Terima kasih buat kita pada malam hari ini. Semoga kedepannya semakin lebih baik ya, semakin lebih baik. Ibarat kata pekerjaan itu semakin diberkati di kantor, biar ketika Tuhan memberkati itu, Tuhan menjadikan itu menjadi saluran berkat dimanapun itu berada. Eda juga dengan setia mendampingi itu ya, supaya itu juga lebih semangat. Begitu juga dengan itu si Bapak El di sini, di mana kita bersyukur ya pada bulan-bulan ini ya, bulan Desember kemarin itu sudah ditakdirkan menjadi seorang parhalado. Berarti ketika itu sudah menerima tohonan itu, jalankanlah dan lakukanlah ya, lakukanlah yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nggak perlulah wajari, itu udah mengertilah. Begitu juga dengan Mama El ya, semakin sehat dek. Sekarang kesehatanmu itu yang utama ya. Panjang umur kamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati anak-anakmu ya, supaya berkat Tuhan itu menjadi ketika kita diberkati, kita boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan, supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat. Begitu juga dengan keluarga
itu Bapak Paima di sini. Bapak Paima. Nggak tahu. si Jimmy sama Mama Paima ya, sehat selalu, sukses terus studionya, semakin semakin luas dan semakin berkembang dimanapun, kemanapun ya. Dan juga begitu juga dengan si Mama Paima ya, semakin di Paima sebentar lagi kita mau Paima dia. Iya, makanya kita lagi menantikan. Diberkati pekerjaanmu dek, dimanapun di rumah sakit, di sekolah atau di studiomu, berkat Tuhan senantiasa memberkati engkau supaya engkau bisa menjadi saluran berkat ya, diberikan kesehatan, umur panjang yang pasti. Nah begitu juga dengan Agnes dan juga El ya. Di El juga. Nah, sehat terus, panjang umur, dan inilah selalu hormati orang tua. Karena di dalam Alkitab itu kalau kita menghormati orang tua itu pasti umur kita juga panjang, kita diberkati ya. Apapun yang kau rancangkan dan cita-citakan pasti Tuhan berkati kamunya. Karena orang tua itu adalah Allah yang kita lihat ya. Jadi haruslah kita menghormati orang tua seperti yang tertulis di dalam titah kelima, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi seperti yang Tuhan berikan kepadamu, dan diberkati setiap pendidikanmu, diberikan kamu kepintaran, diberkati setiap cita-cita dan masa depanmu. Begitu juga dengan ketiga anak-anakku, kiranya Tuhan memberkati kalian, khususnya kepada Aldo ya. Tadi Butet menyinggung tentang sakit itu ya. Ya mungkin itu adalah suatu proses bagi kita ya, untuk kita lebih hati-hati, untuk kita lebih menjaga kesehatan kita, dan juga ini adalah proses bagi kita. Mungkin Tuhan itu menegur kita dengan caranya Tuhan, tapi yang pasti Tuhan itu punya rencana buat kita ya. Apapun yang kita jalani selama dalam 1 tahun 2025 ini, sakit penyakit, biarlah kiranya dengan berlalunya tahun 2025 dan menuju tahun 2026 kita mendapatkan kesehatan yang lebih lagi, diberkati anakku Renaldo ini, diberkati sebagai anak yang paling besar ya di keluarga Siahaan, anak Pangkuaran. Jadi kalau kamu berhasil, ya semuanya juga akan berhasil. Semoga kedepannya kamu semakin maulah untuk mendekatkan diri sama Tuhan ya. Lebih itu aja ya sih. Kalau kamu mendekatkan diri sama Tuhan, pasti kamu juga akan tahu menghormati orang tua. Begitu juga dengan anak Olivia, John Cena. Kalaupun mama itu suka marah-marah, nggak ada orang tua yang nggak mau marahin anaknya. Kalau orang tua sampai nggak mau marah sama anaknya, berarti itu orang tua udah nggak sayang sama anaknya. Jadi semoga apa yang dicita-citakan Olive sama John Cena, kiranya Tuhan memberkati, diberkati setiap pekerjaannya. Di dalam doa mama itu setiap pagi itu selalu membawa dan menyebut nama kalian satu-satu, supaya kalian diberkati, ditambah-tambahkan hikmat kepintaran, dijadikan kalian garam dan terang dimanapun kalian berada, kemanapun kalian melangkah. Tuhan pakai kalian supaya kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak yang sukses, yang menjadi penerus dari orang tua kalian, supaya almarhum bapak yang sudah tidak ada, namanya bisa harum walaupun dia sudah tidak ada. Kalau kalian berhasil, kalian hebat, itu pasti wah anaknya si James itu ya, anaknya si James itu baik-baik, berhasil. Itulah yang mungkin kalian tidak terima cara penyampaian mama itu. Kalau mama itu menyampaikannya dengan ibarat kata dengan marah, tapi memang kadang kusadari ketika aku habis marah itu, kenapa Tuhan saya marah, tapi pasti ada sebabnya saya marah kan. Pasti ada sebabnya saya marah itu. Mungkin karena faktor kayak kejadian kemarin aku gini,
Aku sendiri Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa selain daripada Tuhan. Ajari aku Tuhan untuk aku tetap menjadi orang tua yang baik. Nah, jadi untuk itu dengan kejadian kemarin biarlah kita lupakan semuanya, dan biarlah kiranya kita mulai di lembaran baru di awal tahun 2026 ini. Dan apapun yang kalian cita-citakan, rencanakan, semoga Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mendengar semua apa yang kalian inginkan, supaya kalian diberikan umur panjang, diberkati setiap pekerjaannya, diberkati setiap usaha yang mau kalian jalankan. Mama yakin, Mama percaya kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak menutup mata untuk memberkati kalian. Demikian juga terima kasih buat saya sendiri. Saya berterima kasih juga buat diri saya sendiri. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya hari ini untuk bisa menjalani di awal tahun 2026 ini. Semoga kedepannya saya menjadi seorang ibu yang seperti yang anak-anakku inginkan. Dan biarlah kiranya anak-anakku juga mendoakan saya supaya saya tetap panjang umur, sehat selalu, karena kedepannya saya tidak tahu apa yang terjadi dan kita semua tidak tahu apa yang terjadi untuk kedepannya. Jadi intinya kita belajar untuk introspeksi diri kita masing-masing, apa yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita perbuat. Kita lihat dulu, kita bercermin kepada diri kita sendiri supaya kita tidak salah melangkah. Terima kasih buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Buat hari ini tanggal 1 Januari 2026, kita boleh melewati 2025, Januari 2025 sampai ke Desember, semua karena belas kasihan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Di tahun 2005 mungkin banyak suka, banyak duka, mungkin ada tangis, ada tawa, ada sakit, penyakit yang harus kita lewati, karena itulah hidup. Ada yang sakit bolak-balik ke rumah sakit, ya namanya sakit ya harus berobat. Pasti banyak liku-liku kehidupan. Kalau mau lurus mah itu jalan tol ya kan. Nah, jadi untuk 2026 ini semoga kita semakin sehat, yang sakit disehatkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Semua apa yang kita doakan semoga Tuhan mendengarkan, menjawab satu persatu. Mungkin dalam kehidupan banyak masalah ya kita memang harus menghadapi ya. Semoga di tahun 2026 ini kita pribadi di tempat ini Tuhan berikan berkat-berkat yang baru, berkat-berkat sukacita, maupun itu dalam kesehatan maupun di dalam keuangan. Yang pertama juga selamat tahun baru lah 2026 buat Opung, sehat-sehat lo Opung. Kalaupun ada sakit Pung, ya itulah hidup yang harus kita lewati, harus kita jalani dan harus berobat. Ya, semoga dari sini ke depannya Opung juga semakin sehat, semakin dikuatkan, semakin boleh melawan sakitnya. Buat suamiku, selamat tahun baru juga. Semoga di tahun 2026 ini apa yang menjadi harapanmu Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati dimanapun berikutnya. Dan buat anakku juga makin sehat, makin pintar ya, jadi anak Tuhan, jadi anak yang baik, berkenalan akan orang tuanya, dan terutama harus digiatkan lagi belajarnya ya. Semester 2 harus lebih mantap lagi ya. Nah, terus buat keluarga Amang Bau Silain dan Eda Buru Homgini, Tuhan memberkati keluarga kalian, memberikan kesehatan, Tuhan pulihkan semua apa yang kalian doakan, dan Arga juga makin pintar, makin sehat, tumbuh kembangnya Tuhan berkati, dan Amang Bau si Marbau
Bu Lia juga memberkati apa yang kalian doakan. Semoga Tuhan menjawab apa yang kalian rindukan, apa yang kita rindukan di tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Buat Bu juga, Bu Waldo, semakin sehat ya Eda. Mungkin tahun ini berat Eda, tapi itulah hidup Eda. Tapi untuk sampai saat ini Eda memang mantap, jago. Tuhan memberkati Eda walaupun banyak rintangan dan cobaan. Saya lihat sih Eda orangnya kuat gitu ya. Buat anak-anak juga ya Do, semakin sehat kau ya Bang ya. Ya, semakin sayang sama Mama ya. Ya, semoga apa yang kau inginkan juga, Kakak Oli, Bang John, ya, sehat kalian ya. Memberkati kita semua. Udah Noe juga, Bu Butet, ya Bu Butet. Semoga apa yang kau inginkan Tuhan kabulkan. Nah, terima kasih buat semuanya. Tuhan yang memberkati kita. Terima kasih. Berhenti, hujan berhenti. Kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, bagaimana? Masih ada hujan, masih ada banjir, masih ada ini. Tapi penyertaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Kita boleh kumpul di sini. Tadi sudah banyak memberikan masukan, memberikan ucapan selamat, memberikan kekuatan, saling menguatkan. Bagaimana ke depan ini kita harus mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kita. Jangan kita hanya dengan ego kita sendiri, tapi bagaimana kita andalkan Tuhan, biar Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak. Kalau melihat tema kita pada hari ini, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita kembali lagi kepada keluarga, karena semuanya itu pasti akan lari kepada keluarga. Kalau orang kantor bilang semoga cepat sembuh, semoga cepat sehat, ya kan? Tapi semuanya adalah lari ke keluarga. Kalau sakit semua juga yang susah adalah keluarga. Jadi bagaimana kita dalam berkeluarga itu ya, itu yang kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu apa akan hari esok. Kalau lagu tadi dalam ibadah renungan kita kan, takut tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi kita yakin Tuhan akan menyertai kita. Ini yang kita harapkan. Jadi kami dari keluarga sini tua Alwin Ferry Lumban Teruan, Muruda Mane, Bapak Agnes, mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga tahun baru ini menyertai kita, baik dalam kehidupan kita, di dalam kesehatan kita, di dalam rezeki kita. Semoga Tuhan memberkati di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan esok, tapi kita tidak takut karena Tuhan menyertai kita. Begitu juga kepada Opung, baik Opung Doli maupun Opung Boru, kita serahkan semua kehidupan sama Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai rencana yang indah. Kalau tadi konvalnya si Sawo bau butet pun bagus banget gitu. Bagaimana menasihati, ini mana tahu besok dia jadi pelayan Tuhan di gerejanya di sana. Tapi kita yakin tahun ini harus ada tahun perubahan. Minimal perubahan karakter, bagaimana kita bisa menjadi yang lebih baik. Begitu juga di kita pada Mama Agnes, istriku, ya, selamat tahun baru. Begitu juga kepada si Agnes, semoga apa yang dicita-citakan serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan yang keluar. Kemanapun kamu nanti cita-citanya, ya itulah yang menjadi tujuan hidupmu. Kami yakin kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Begitu juga kepada itu dan lain-lainku yang di sini. Ingat, kita tidak bisa pakai ego kita sendiri, tapi bagaimana ego kita itu kita kurangi untuk bisa kita hidup lebih bagaimana mengandalkan Tuhan, karena kita yakin di dalam kehidupan kita ini, kalau kita lihat tadi renungan kita pada pagi tadi itu, bagaimana Tuhan memberikan kita pengajaran iman di tengah keluarga kita, bagaimana kita
menjalani hidup ini dengan iman kepercayaan kita. Begitu juga kepada keluarga itu kami, Mama Aldo, baik nanti si Aldo, si John, si siapa? Apa namanya? Ya kan? Apa yang dicita-citakan ya? Apa yang diinginkan oleh keluarga, bagaimana menjadi orang yang baik, orang yang benar takut akan Tuhan. Kalau rezeki, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan, tidak akan lari gitu. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, pasti kita boleh. Karena obat yang paling mujarab itu adalah hati yang gembira. Bagaimana hati yang gembira? Berarti kita harus ada kekuatan kita. Itu yang harus kekuatan. Jadi kalau kita punya penyakit, punya apa, kita hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Karena kalau kita pikirkan, kita jadi sakit. Nah ini yang kita lakukan. Begitu juga kepada adikku si Alfoni di Jogja sana, ya kan? Ini lalu. Jadi bagaimana kita harapan ke depan itu ya, kamu yang tahu gitu loh. Kamu mau jadi apa, mau ini, tapi kita yakin karena kita sebagai orang percaya Tuhan akan membimbingmu. Tapi jangan lupa ke gereja, karena melalui kita mengikuti firman Tuhan itu pasti iman kepercayaan kita akan tumbuh dan kita juga akan bisa menjalankan bagaimana kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di dalam pesan dan kesan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami lanjutkan kepada pemburu dan pemburu. Bisa melewati tahun 2025, 2026 ini semuanya dalam keadaan sehat. Pertama untuk suami semoga selalu sehat, panjang umur, semakin sabar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, keluarga, anak cucu semuanya. Dan saya minta maaf mungkin selama menjadi istri banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Itulah karena saya manusia biasa yang tidak sempurna, pasti itu banyak kesalahannya. Dan untuk keluarga Bapak Agnes, Mama Agnes, dan Agnes semoga selalu sehat, selalu diberkati Tuhan untuk lebih baik di tahun 2026. Dan Agnes juga semakin rajin seperti yang dikatakan tadi, Agnes harus punya jati diri untuk memajukan pendidikan untuk mencapai cita-citanya. Dan untuk keluarga si lain, Mama El dan El, semoga semakin diberkati Tuhan dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Semuanya dikasih kesehatan, El sehat terus, semakin pintar, semakin sehat ya El. Sehat ya El, tambah pintar ya El. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap gerak dan langkahnya. Keluarga Martaung, Jimmy dan Amel, semoga semakin diberkati usahanya, pekerjaannya, dan segala keinginannya Tuhan kabulkan. Dan untuk Mama Aldo, Mama Aldo luar biasa ya. Mama Aldo semakin sehat, selalu sehat, panjang umur. Tuhan kuatkan segala kehidupannya setiap hari, semuanya Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran. Dan untuk Aldo, Olive dan John semakin sehat, selalu sehat, sukses. Jadi anak-anak yang luar biasa, sayang kepada mama ya. Itulah kalau orang tua ngomel itu karena tandanya sayang.
Kalau kalian dicuekin berarti sudah tidak sayang, ya. Karena orang tua, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya, keluarganya itu tidak baik. Pasti keinginannya yang baik. Karena apa ya? Kita kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak sesuai seperti yang kita omongkan. Kalau kita menilai orang pasti pinter, yang jeleknya aja pasti kita yang dinilai orang. Kadang-kadang baiknya tidak akan dinilai sama orang. Jadi itulah sifat-sifat manusia. Dan khusus untuk Almondi, semoga selalu sehat, semakin semangat kuliahnya, harus lebih sabar menghadapi dosen-dosennya, ya, jangan menyerah, karena sudah maju harus jalan terus, tidak boleh mundur, ya. Begini, Mami yakin, Mami yakin kamu bisa, kamu mampu, ya. Seperti tadi udah ngintip, ya, luar biasa yang sudah keluar nilainya, oke? Dan semoga kedepannya Tuhan berikan kemudahan, kelancaran, dan apapun yang kamu kerjakan, kamu lakukan selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dan semoga di tahun 2026 ini lebih baik. Kadang-kadang kita bisa menilai orang tapi tidak menyadari diri kita sendiri. Semoga di tahun 2026 kita introspeksi diri sendiri, kita masing-masing, yang tidak baik kita tinggalkan, dan intinya beribadah di keluarga itu. Misalkan kita selalu berdoa, selalu ibadah ke gereja, rajin, itu bukan rutinitas, tapi yang penting yang kita lakukan itu kenyataannya. Kalau omongan, semoga apa yang kita katakan itu yang baik-baik saja, jangan yang jelek-jelek. Soalnya apa yang kita omongkan itu adalah doa. Jadi apa yang kita omongkan, semoga di tahun 2026 ini semoga yang baik-baik saja, dan yang terjadi yang baik-baik saja. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ucapkan kepada Tuhan yang bisa kita lewati tahun 2025 hingga awal tahun 2026 Januari. Itu semuanya karena berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Yang saya sampaikan pada saat ini hanya ambilkan minum, aku mau pencetusan hati. Saya tidak berniat lagi untuk memberikan anak-anak karena terlebih sama anak-anak yang sudah berkeluarga. Kalau kita lihat di tahun 2025 yang kita lalui, saya tidak sangka lagi untuk tahun ini saya masih ada bersama-sama dengan kita semua. Tapi rencana Tuhan seperti katakan tadi, ya kita nggak tahu, mungkin segala sesuatu itu adalah ujian bagi kita. Karena kita lihat terus terang di tahun 2025 keluarga ada yang bilang seperti sekarang lah, dari 11 kami berkeluarga tinggal 3 orang, dan laki-lakinya hanya tinggal 1. Jadi tidak ada lagi tempat atau teman untuk curhat atau menyampaikan. Jadi di anak-anakku, seperti Mama Aldo tadi ngomong, saya sangat tertarik karena ada orang tua itu bisa untuk mempersatukan anak-anaknya. Jadi itu yang saya khawatirkan Mama Aldo. Makanya saya mengharap bapaknya Agnes
bisa mengayomi semua adik-adik dan keluarga. Kalau sebagai anak pertama itu, ya sebagai pengganti daripada orang tua, saya tidak khawatir. Kalaupun nanti saya nggak ada, saya yakin bisa kamu satukan semua keluarga kita di sini, termasuk Om Agnes. Karena saya lihat berapa keluarga kita yang sudah nggak ada kehilangan, sudah saya lihat keluarganya semua berantakan. Karena mungkin di mana salahnya. Jadi saya kadang-kadang itu yang saya khawatirkan kalau nanti saya ada apa. Jadi saya bangga di tahun ini sudah 3 sekarang keluarga kita jadi tua, termasuk si lain yang baru ditebalkan bulan Desember yang lalu. Itu suatu hal yang kita syukurin, karena untuk jadi si tua itu nggak gampang-gampang. Karena saya sendiri terus terang dari mulai di Bekasi saya disuruh untuk jadi si tua, tapi saya mungkin seperti dikatakan belum banyak tidak terpanggil, tapi ya kita ya mungkin itulah rencana Tuhan. Jadi anaknya dan Elanya, Berenya yang jadi siswa. Jadi kalian ya, laksanakanlah itu apa yang telah kalian terima sebagai yang bermanfaat untuk semua orang dan jadi kemuliaan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Jadi anakku, Bapak Agnes, ya tolonglah ke depan. Saya tidak tahu karena di dalam doa kuliah terus terang. Saya kalau Tuhan mengizinkan tahun depan saya sudah 77 tahun. Lebih kalau menurut saya sudah lebih dari cukup. Dan di dalam doaku sekarang saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan umur panjang, tolong saya dikasih kesehatan, karena saya sudah merasa berapa yang sakit kemarin saya, betapa sakitnya. Terlebih kita ya kalau sakit gampang juga tersinggung, gampang juga ya merasa tidak berharga, ya. Jadi saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan berikan aku umur panjang, berikan aku kesehatan, supaya jangan anak-anakku dan keluarga aku menjadi direpotkan atau menjadi pemikirannya. Saya sudah siap dengan umur yang ini Tuhan berikan sekarang, saya sudah siap. Kalau yang tidak sempurna itu, ya keinginan itu masih banyak. Jadi harapan seperti sekarang tahun pengharapan. Inilah suatu topik yang bagus itu, pengharapan. Berarti kita nggak usah putus asa, nggak usah pesimis. Kita harus tetap berpengharapan, ya. Karena dimanapun apa dua kita, apa keinginan kita belum tercapai, ya itu mungkin ada rencana Tuhan mau tercapai kita, ya. Kalau dikasih itu mungkin belum tentu untuk membuat kita ya bahagia atau senang. Jadi itu yang saya sampaikan. Yang saya minta juga pada anak-anakku, ya mungkin itulah proses kayak saya tanya pun dokter mengenai hari tua ini, sinilah gampang kita tersinggung, gampang seolah-olah kita tidak diperhatikan, seolah-olah kita nggak berguna lagi, kan? Jadi disinilah kita merasa sebagai orang tua itu masih gagal dia, belum bisa biarpun udah tua. Jadi disitulah saya menginginkan ya saya diberikan kekuatan sampai akhir hidup saya ya bisa jadi orang tua yang bermanfaat untuk anak-anaknya dan untuk cucunya dan untuk orang lain, agar kita ada manfaatnya kita di dunia ini. Jadi yang saya minta sama anak-anakku yang sudah berkeluarga, tolonglah kalian mempunyai jati diri sendiri, berdirilah, lihatlah masa depan kalian yang lebih baik, lihatlah keluarga kalian yang baik, karena itu nanti yang dinilai orang saya. Kalau waktu nanti kalau saya sudah ada, kalau kalian dilihatnya baik-baik aja semua, bukan karena dari kekayaan ya, tapi dari semuanya itu dilihat, oh bapak dia betul-betul ya. Tapi kalau dilihat nanti, oh waktu kali bapaknya hanya ngomong aja, nah, itu supaya jangan terjadi kita udah meninggal ya, tapi kita jadi ngomongan orang yang tidak bagus. Kedua,
saya terus terang saya sangat bersyukur kuliah dengan teman-teman saya. Kalau rezeki yang diberikan Tuhan kepada saya itu cukup sudah besar banget, tidak ternilai, dan saya tidak pernah berpikir sampai Tuhan begitu baik. Kalau dilihat dari apa yang Tuhan berikan, ya saya sangat-sangat bersyukur banget kepada Tuhan. Tapi inilah yang saya khawatirkan nanti. Orang tua udah capek mencari, berusaha untuk orang tua itu mencari bukan untuk dirinya sendiri, adalah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Di sinilah kadang-kadang saya sekarang jadi bingung untuk apa curhat pun aku dulu sama curhat aku kadang-kadang ya sama Muhammad Naomi, sama Pak Aldo dan kakak-kakak dulu yang sudah pergi, sekarang gak ada lagi. Kadang-kadang saya merasa sendiri, itu kadang-kadang saya bingung, kadang-kadang gampang marah, kadang-kadang gampang ya kita ya merasa seolah-olah tidak berguna lagi. Kita diberikan rezeki, ya biar kalian tahu juga ya, kita punya sekolah. Jaranglah orang punya aset seperti yang sekolah kita sekarang. Tapi ya inilah yang saya inginkan, keluarga maunya diripaya orang tua itu nanti diteruskan, dimanfaatkan untuk kebahagiaan kalian. Karena itu bukan saya bawa mati, terus terang itu bukan saya bawa mati, tapi itulah berusaha orang tua sama almarhum dulu itu supaya kehidupannya jangan seperti kami orang tua yang sangat sulit, untuk sekolah aja nggak bisa, hanya sekolah sendiri ya. Tapi Tuhan menunjukkan itu, jadi kalian pun kalau kalian untuk berjuang tidak ada yang mustahil, mempunyai pemikiran, mempunyai program, mempunyai cita-cita. Kadang-kadang kalau kita punya program, ada tahu oh yang mau kita tuju ini, kalaupun belum terlaksana ya itu mungkin belum waktunya ya. Jadi seperti dia katakan ya, terus saya kalau di materi ya terus terang kalian masih orangnya bersyukur. Kalau saya sudah dan yang umpamanya di materi saya kuliahlah adik saya Bapak Kalista, ada Bapak Kalista yang apa-bapaknya dulu enggak, tapi ini kalian belum saya susahkan, masih bisa saya ya untuk diri sendiri ya, termasuk saya yang bisa ya memberi semangat. Karena ada kadang-kadang orang kalau nggak dikasih orang tuanya nggak bakal makan, nggak bakal ini. Dia pun tetangga sini, saya masih bersyukur. Makanya itu saya semangat. Jadi itu dia aku yang paling besar ya. Tolonglah kamu ya, di samping kamu bekerja di pemerintahan dan bekerja di ladang Tuhan, tolonglah ya dimanfaatkan untuk keluarga ya, untuk orang lain dan untuk pemerintah dan kemuliaan bagi Tuhan, agar hidup kita tetap benar. Ya, itulah yang saya sampaikan. Kalaupun selama ini kalian mungkin ya saya nggak tahu, makanya saya bingung di mana salah saya. Saya bukan menjelaskan sebenar cara orang tua itu ya, nggak tahu saya harus bagaimana ya. Tapi ya inilah sekarang hanya saya bawa dalam doa, dan tiap malam saya bukan munafik, tiap malam kalian semua saya doakan satu persatu, termasuk anakku si Astrid. Kemarin juga saya sempat senang sesudah dia sakit itu, perubahannya sangat berubah total ya. Ya mungkin itulah teguran seperti dikatakan tadi ya, mungkin kedepannya pengharapan itu seperti tahun sekarang mempunyai pengharapan sendiri. Jadi itu anak-anakku semuanya, mohon maaf semuanya kalaupun kalian lihat ya menurut di mata kalian nggak benar, atau orang tua yang gimana lah ya, tergantung kalian menilai. Kalau saya, keinginan saya anak-anak saya bisa damai, bisa sejahtera ya di dalam keluarganya, dan segala pengharapan yang kita inginkan. Kalau kita yakin memohon kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang memberikan, kayak pengharapan dulu. Saya pengharapan sebelum saya meninggal mau Qurannya, punya Agnes punya adik
maunya si El punya adik, maunya anak Mia punya adik, baru anak saya Astri punya jodoh berumah tangga. Tapi kalau pun itu sekarang belum, ya mungkin nggak boleh keinginan kita sendiri. Mungkin itu dulu yang terbaik untuk sekarang. Tapi terus kata saya, walaupun nanti ya kita ya sudah ya ketemu atau dipanggil Tuhan, saya sudah siap. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi untuk anak-anak ya, yang istimewa dulu sama Agnes, kamu adalah buar opung ya, opung Agnes ya. Kamu harus jadi nak ya, harus jadi sayang ya, harus jadi membawa nama opung Agnes ya. Jadi ini apa? Jadi kamu harus sekarang harus mandiri ya. Jadi kamu sendiri yang kamu belajar itu sekarang untuk kamu, bukan untuk siapa. Ya orang-orang inilah satu contoh ini. Tiap-tiap sekolah anak-anak opung, ya kan masing-masing kalau sudah besar kan tinggal apa sendiri, membelain diri sendiri ya. Dan kedua, Alpondi pun terus terang saya tegaskan, doakan Papi biar panjang umur. Doakan kamu dekat sama bangmu dan kakak-kakakmu di sini. Nah, karena saya lihat keluarga kita banyak kayak gitu kan. Sesudah orang tuanya meninggal, antara satu dengan lain itu ya saling ya kosong-kosongan sampai sekarang. Ya itu ke pengadilan, apa segala macam. Nah itulah yang menurut saya itulah kamu usahakan itu apa yang kamu kerjakan sekarang itu untuk kepentingan kamu nanti, untuk masa depanmu ya, masa depanmu itu agar kamu nanti ya bisa ya kalau kamu kepingin ya bahagia dan tenang kan, harus ada berusaha. Kalau tantangan itu ada, kemarin saya ada kalau kadang-kadang kau ngomong di sana ada gitu, kadang-kadang jantung saya itu bisa dia kabur, wah biasanya saya maunya kamu itu berhasil. Walaupun nanti nggak sempat saya lihat kamu di wisuda atau apa gitu, ya tapi ya orang nanti ngomong, wah ya anaknya yang paling apa itu sekolah dia bagus dan orangnya baik gitu. Kan satu kebanggaan bagi saya kan. Nah itu kalau mengenai biayanya Tuhan akan tunjukkan lain. Tuhan sudah berikan itu, asalkan kamu bersungguh-sungguh untuk belajar ya. Nah itu. Jadi Elia sayang ya, saya sangat-sangat kadang-kadang menginginkan kamu ya nanti kalau kamu udah bisa dibilangin, bisa lancar bicara, aku senang kamu di rumah ini. Jadi sama opung. Jadi bisa sempat saya lihat kamu perkembangan kamu sampai di mana ya karena saya bangga gitu ya, karena saya ini yang dua inilah kadang-kadang menjadi ya harapan saya seperti katakan tadi Agnes sama si El yang sekarang kan bisa itu ya, jadi tolonglah itu diapakan gitu. Jadi ya itulah yang bisa saya sampaikan di situasi sekarang. Untuk Amaldo ya, Amaldo ya aku juga salut seperti katakan tadi, saya sangat salut melihat kamu, kekuatan kamu menghadapi semua apa yang ya terjadi di dalam pergumulan keluarga, karena ya itu mungkin seperti dikatakan tadi ya itu cobaan, ujian dibikin Tuhan, apa kita mampu apa enggak, apa kita langsung putus asa atau bandele kan. Ya itu, tapi itulah bisa kamu lewatin. Kemarin apa nggak cukup kita khawatir, tanganmu masih sakit, ngantar Aldo harus diantar ke rumah sakit. Nah, gimana ya, kadang-kadang aku berpikir ya gimana, dari itulah tapi bisa dilewati. Mudah-mudahan lah si Aldo ya sehat-sehatlah kamu, sehat kamu. Dan sekarang aku bukan ngapain lagi, kamu udah dewasa, lebih dari dewasa lah dibilang. Carilah untuk masa depan ya, karena untuk dirimu sendiri masih beruntung kamu masih ada. Kalau kurasa mama nggak ada, kalian nanti nggak tahu lah bagaimana adanya gitu kan. Ya, dan saya lapor kayak gitu ya. Mudah-mudahan kamu nanti jadi kayak apa? Kayak Jepang ya. Tapi jangan lupa nanti sama opung ya. Ada opung ke Jepang ya. Nah, terus si Olive ya seperti kemarin saya bangga kamu udah ada kerjanya sekarang. Ya kerjaan itu ya bukan selamanya untuk itu, bisa nanti kamu lirik ya ada yang lebih baik, tapi jangan ditinggalkan apa yang sekarang. Dilirik dulu kan, jadi jangan dilirik, lihat cara siapa tulang kamu siapa trio itu kan kayak gitu. Jadi dia nggak ditinggalin, tapi dia melihat ada loncatan ya dia pindah ke situ ya. Jadi itulah
kamu harus sama Aldo, sama Adriana, sama mamamu, ya tetaplah dia bahagia, akur-akur aja, karena nggak ada gunanya apa ya, kadang-kadang didengar orang kalau tuh orang ini punya uang tapi punya ini, tapi ya gini kan ribu-ribu kan, ya tolong ya, gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau saya sudah menginginkan kamu, kalau sudah ada jodohmu, nggak usah lagi tawar-tawar lagi, om udah biar sempat lihat, saya pingin kamu, ya itu kan, karena dari segi apa sekolah udah, nanti kerjanya mungkin bisa menyusul ya. Ya tolong ya, itu yang bisa kita sampaikan. Jadi ya si Butet ya, terus kan kamu itu ya teruskanlah menurut kamu, kalau itu yang terbaik. Saya nggak bisa ngomong banyak lagi, saya nggak mau lagi karena kamu udah lebih dewasa ya. Jadi keluarga Marpaung, meluar Marpaung pun saya hanya saran doang, kamu kan punya usaha. Kalau kita punya usaha itu, ya saya ya jangan setengah-setengah, harus fokus. Jadi ya kita itu ya bisa pamannya apa gitu, jangan kita terlena ya. Ya kita bikin apa lebih baik. Jadi saya yakin kamu bisa. Ya sama si Amel, kalau kadang-kadang di satu sisi ya terus terang saya tidak senang saya dia bisa ngajar dia di SD, tapi satu sisi saya enggak ya, karena banyak yang lebih penting. Tapi karena situasi yang kuat kan, coba aku maunya dia ya kerjanya di sana aja pun udah capek, udah pulang jauhnya bukan mainnya. Aku maunya kalian ada program ya untuk mendapatkan yang omongan itu sangat, kalau karena tidak ada mustahil bagi Tuhan ya, kalian yang mustahil bagi Tuhan, kalau itu semua bisa ada di tangan Tuhan ya. Ya itu yang bisa apa. Dan kedua ini, mumpung kesempatan ini ya, Bapak Agnes sama semua yang ada di sini, sekolah kita ini sekarang ya sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan sekali. Dan saya kadang-kadang sampai ke sekolah pun saya sekarang udah nggak semangat lagi. Karena di sekolah pun nggak ada lagi guru yang bisa saya ya ngomong, malah paling ke sekolah itu ngomel, karena melihat ya kerjanya apa aja daripada aku ngomel mending saya tahan. Jadi kalian masih beruntung ada sarannya yang diberikan Tuhan kepada keluarga kita ya, kita bisa mendapatkan itu. Jadi kalian kan tinggal kalian mengembangkan, kalau nggak mempertahankan. Bukan maksudnya apa? Kenapa nggak bang kalian coba? Bukan apa hanya dia saya punya punya yayasan, walaupun punya yayasannya kayak gitu sekarang kayak gitu ya. Ya seperti ini sekarang ada tantangan, surat-suratnya tanah itu sekarang ada harus diperbaiki. Itu masih apa itu? Masih apa namanya? Masih HGB. Ya, mumpung ada kesempatan itu, ya saya nanti nggak dibilangin katanya. Kalau aku lagi ke kantor BPN, saya nggak mampu lagi pulang balik. Jadi kalau kalian ada, karena itu untuk kalian nanti, bukan untuk saya. Apa kalian nanti mungkin apa kita jual aja? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kalau memang, tapi kalau aku maunya sampai akhir hidup saya, supaya bisa umpamanya ya bisa terus, kalau nggak bertahan terus ya. Nah, jadi sama ibu ponatokannya dia udah pensiun, tapi karena nggak ada yang, kalau mungkin dia kan tugas dari sana ya bisa itu. Jadi ya terus terang saya sering marah-marah pun kadang-kadang ya memikirkan ya gimana untuk kelangsungannya. Kadang-kadang ya itulah yang saya pikirkan. Jadi saya sekarang kerjaan saya paginya itu hanya dengar, untung ada renungan itu. Renungan itu yang membuat saya kuat. Jadi itulah anak-anakku, berbahagialah kita tahun pengharapan untuk kedepannya. Ya Mama Aldo ya, kita kasih semangat. Jangan suka-suka, tetap ya mau curhat sama tulang ya. Kadang-kadang ini kita sampaikan apa itu unek-unek di hati kita, bisa kita lega daripada dipendam di kita kayak orang lain kan diketawain, kamu aja, kami aja nggak makan, kamu hartamu banyak, ini ya banyak katanya. Tapi kadang-kadang ya bukan itu yang segalanya. Jadi itu ya, tolonglah untuk kedepannya agar bisa ya mungkin seperti pengharapan tahun 2026 kita diberikan damai sejahtera dan berkat yang banyak untuk kedamaian dalam keluarga. Terima kasih. Saya berubah. Saya harus
berubah. Dan saya pasti berubah. Karena aku tahu Tuhan sayang aku. Sekali lagi. 2026 saya berubah. Saya harus berubah. Saya pasti berubah. Karena Tuhan sayang aku. Boleh Ade, mantap satu di dalam doa. Gimana ya? Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tahun 2026 ini, mengawali tahun 2026 ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami, untuk kami boleh berada di tahun 2026 ini. Tuhan, setiap pesan dan kesan yang sudah kami dengarkan, biarlah kiranya tidak hanya di mulut saja, tapi biarlah kiranya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh berubah, pasti berubah dan harus berubah di tahun 2026 ini. Karena Tuhan menginginkan kami supaya kami sungguh-sungguh berubah. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di tahun 2026 ini. Tetapi jikalau kami bersandar kepadamu Tuhan, Tuhan pasti akan selalu menjaga kami. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menjaga pelihara hidup kami hingga kami boleh berada di awal tahun 2026 ini, dan kami boleh melalui tahun 2025 ya Tuhan. Walaupun banyak pergumulan hidup yang kami hadapi, banyak persoalan, banyak sakit penyakit, banyak saudara-saudara kami yang kekurangan ya Tuhan, tapi kami masih Tuhan berikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh mengawali tahun 2026 ini. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, umur panjang, dan bahkan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya dengan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami, mampukan kami untuk senantiasa selalu bersyukur kepadamu. Ketika rasa syukur itu Tuhan ada dalam diri kami boleh mengenal dan mendekatkan diri kami kepadamu, serta berpengharapan hanya kepadamu. Karena pengharapan yang sesungguhnya ada padamu, dan karena pengharapan itu kami hidup sampai dengan saat ini Tuhan. Banyak pengharapan-pengharapan yang kami mau yang dari Tuhan, tetapi ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan, untuk kami bisa mendapatkan pengharapan yang daripadamu Tuhan. Kami berharap Tuhan, supaya kami menjadi orang yang baik, orang yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu setia kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, jamah hati kami pribadi lepas pribadi, untuk kami selalu taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Ketika kami taat dan setia kepadamu Tuhan, rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah jauh dari dalam diri kami. Karena kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya Tuhan, kami meminta perubahan di tahun 2026 ini ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan, Al, dan juga John Sena, begitu juga dengan Agnes ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan yang daripadamu. Engkau jadikan mereka menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tuanya dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati cita-cita mereka Tuhan. Apapun yang mereka rancangkan dan cita-citakan di dalam kehidupan mereka, biarlah semuanya atas seizin dan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh terjadi dan semuanya boleh berubah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan anak kami Renaldo, yang saat ini Tuhan, yang sedang dalam pemulihan Tuhan. Kiranya Engkau merubah hatinya Tuhan. Engkau jadikan dia menjadi anak yang lemah lembut, yang takut akan Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tuanya. Sakit penyakit yang dia rasakan Tuhan di tahun 2025 ini, biarlah itu menjadi proses baginya Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri serta percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan akan merubah hidupnya
hidupnya. Tuhan akan merubah dirinya Tuhan untuk menjadi anak yang dibanggakan ya Tuhan. Hamba yakin, hamba percaya Tuhan, perubahan itu akan terjadi di tahun 2026 ini. Begitu juga dengan adik kami Astri ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang ada di dalam pikirannya saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan merubah hidupnya Tuhan. Tuhan pakai dia Tuhan, supaya dia boleh Tuhan untuk bisa menyenangkan hati orang tuanya ya Tuhan. Supaya dia boleh mendapatkan jodoh ya Tuhan, jodoh yang seiman, jodoh yang dia inginkan ya Tuhan. Sehingga perubahan dalam dirinya ada di tahun 2026 ini, perubahan di dalam berumah tangga ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan itu kami, Papa El dan juga Mama El ya Tuhan. Biar juga kiranya mereka ada perubahan di dalam kehidupan mereka, di dalam kebutuhan yang mereka inginkan ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah kiranya perubahan itu terjadi di dalam diri mereka masing-masing Tuhan. Kesehatan, umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati mereka Tuhan di dalam mendidik dan membesarkan El di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kiranya dalam mendidik El Tuhan, El boleh merasakan sukacita dan cinta yang dari Tuhan. Engkau berkati El di dalam tumbuh kembangnya. Engkau berkati El Tuhan, supaya dia Tuhan bisa menjadi anak kebanggaan di dalam keluarga si lain. Begitu juga di dalam keluarga si Hombing Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan itu kami Marpaung dan juga adik kami Lia Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami bisa berusaha, kami bisa meminta, kami bisa berharap kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya di tahun 2026 ini Tuhan ada perubahan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam usaha mereka kiranya Tuhan berkati ya Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, berkati Tuhan apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan merubah setiap apa yang mereka rencanakan di dalam kehidupan mereka. Merubah Tuhan supaya menjadi lebih baik lagi, sehingga apapun yang mereka rancangkan, apapun mereka inginkan Tuhan, Tuhan kiranya hadir di dalam keluarga ini Tuhan, sehingga perubahan itu bisa terjadi Tuhan. Khususnya Tuhan kepada tulang kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau merubah hati dan pikiran tulang kami. Engkau jadikan dia Tuhan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, menjadi pemimpin di dalam keluarga besar Kupangara ya Tuhan. Biarlah kiranya dalam perubahan itu Tuhan, Tuhan semakin pakai tulang kami ya Tuhan. Engkau memberkati dia di dalam setiap apa yang dia inginkan Tuhan, di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap usahanya, di dalam setiap keinginannya Tuhan. Kiranya Tuhan merubah diri tulangnya Tuhan, sehingga di tahun 2026 nanti perubahan itu boleh terjadi oleh karena kebaikan kemurahan hati Tuhan. Begitu juga dengan nan tulang di tempat ini Tuhan, Engkau juga merubah hati dan pikirannya. Engkau rubah nan tulang kami ya Tuhan, supaya nan tulang kami boleh menjadi pemimpin Tuhan di dalam kesehariannya bagi dirinya sendiri ya Tuhan, supaya dia Tuhan boleh menjadi istri yang sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ada perubahan Tuhan di dalam diri dan tulang kami ya Tuhan. Perubahan menjadi lebih baik ya Tuhan. Perubahan yang apa yang pun dia rencanakan, yang dia inginkan untuk kemajuan keluarga ini ya Tuhan. Tuhan merubah dan tulang kami, supaya dan tulang kami sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh mampu ya Tuhan, supaya damai sejahteranya tidak hilang Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan hamba Tuhan. Rubahlah hidup hamba ya Tuhan. Rubah hamba Tuhan. Setiap apa yang hamba rancangkan di dalam kehidupan hamba, di dalam mendidik besarkan anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada hamba. Walaupun saat ini hamba gagal Tuhan mendidik anak-anak hamba, tapi hamba percaya Tuhan di tahun 2026 ini ada perubahan dalam diri hamba, supaya hamba sungguh-sungguh Tuhan mampu mendidik anak-anak hamba dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah kiranya perubahan itu ada dalam diri hamba, di dalam hati dan pikiran hamba ya Tuhan, supaya apa yang anak-anakku inginkan Tuhan, hamba bisa Tuhan untuk mendidik mereka menjadi lebih baik ya Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, sekalipun aku sendiri ya Tuhan, aku mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup Tuhan untuk menolong hamba, untuk memberikan hamba kekuatan di dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup. Baik itu Tuhan di dalam mendidik membesarkan anak-anak yang telah Tuhan
Tuhan titipkan kepada hamba ya Tuhan. Tuhan pakai hidup hamba ya Tuhan. Tuhan pakai hidup hamba supaya hamba sungguh-sungguh Tuhan menjadi ibu yang baik, ibu yang mengerti dan memahami isi hati daripada anak-anak hamba ya Tuhan, sehingga hamba boleh Tuhan mengerti dan memahami Tuhan arti dari kehidupan ini Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan anak Olivia Tuhan, Engkau rubah hatinya ya Tuhan, rubah hati mata dan pikirannya Tuhan, supaya dia menjadi anak yang baik dengan dengar kepada orang tuanya dan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaannya, berkati setiap usaha yang dia lakukan saat ini Tuhan, untuk dia boleh Tuhan melanjutkan setiap pekerjaannya untuk menjadi lebih baik Tuhan. Aku yakin, aku percaya Tuhan, ada perubahan tahun ini di 2026 ini buat anakku Olivia Tuhan, supaya dia juga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Dan Tuhan bisa mendengarkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Begitu juga dengan anakku Renaldo ya Tuhan, rubah dia Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh berubah ya Tuhan, supaya dia boleh merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap dirinya. Anakku John Cena juga ya Tuhan, Engkau pakai dia, Engkau rubah dia Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh berubah. Dengan itu Tuhan, dia boleh merasakan kebaikan dan cinta yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu persoalan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Di awal tahun 2026 ini kami datang kepada-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami meminta kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap rencana kami, terkhusus ya Tuhan dengan tulang kami yang merasakan Tuhan ketakutan, kekhawatiran dalam dirinya atas sekolah TK dan SD setia ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang dia khawatirkan dan dia takutkan di dalam kehidupannya, di dalam menjalani proses dari sekolah ini Tuhan, kami tahu Tuhan 2026 ini akan terjadi mujizat, akan ada perubahan di TK SD setia ya Tuhan, sehingga rasa takut kami ya Tuhan tidak ada apa-apanya daripada rasa percaya kami, daripada rasa yakin kami kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan akan memperluas setiap daerah-daerah, setiap pekerjaan, setiap guru-guru, setiap usaha ya Tuhan yang sudah dilakukan ya Tuhan, dan Tuhan akan memperluas TK dan SD setia menjadi lebih dikenal lagi Tuhan seperti dulu ya Tuhan, sehingga TK dan SD setia semakin bertumbuh dan berkembang, semakin maju ya Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang jauh dari kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, banyak di antara saudara-saudara kami ya Tuhan yang merasakan kekurangan, yang merasakan kelaparan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2026 ini Engkau akan merubah setiap keluarga besar Opu Panghara ya Tuhan, di dalam kemiskinan, di dalam sakit penyakit Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan bekerja di dalam hati keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka, agar mereka tidak menjadi seorang peminta-minta, tapi biarlah mereka menjadi lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan, dan mereka punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan inang muda kami, inang muda Surman yang saat ini hampir berusia 90 tahun ya Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, berikan kekuatan kepadanya di dalam menjalani kehidupannya. Engkau rubah dia Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh dekat kepadamu Tuhan. Tuhan, demikian juga dengan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Biarlah kiranya ada perubahan di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Engkau akan adakan perubahan bagi mereka, supaya mereka sungguh-sungguh mau datang kepadamu Tuhan. Kami sebagai orang berdosa ya Tuhan, kami tahu Tuhan, kami orang berdosa, banyak kekurangan di dalam hidup kami yang membuat kami menyakiti dan melukai hati anak-anak kami, hati saudara-saudara kami, orang-orang di sekeliling kami. Terlebih-lebih kami menyakiti dan melukai hatimu Tuhan. Ampun
ampuni kami Tuhan, ampuni supaya tidak menjadi penghalang bagimu untuk memberkati hidup kami pribadi lepas pribadi, supaya tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi nama kami ada berada di buku kehidupan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Berkati negara kami ini, jauhkan dari setiap mara bahaya, jauhkan dari setiap bencana malapetaka, jauhkan dari peperangan, pertikaian, kekacauan, adu domba. Biarlah kiranya bangsa kami ini Tuhan pulihkan, jauh dari kemiskinan ya Tuhan. Berkati juga pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Berkati mereka supaya dalam kepimpinan mereka dapat takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang kuat. Walaupun kami berbeda suku, rasa, adat istiadat, bahasa dan agama, kami adalah satu, yaitu Indonesia ya Tuhan. Berkati juga kota Bekasi tempat kami tinggal ya Tuhan, supaya kami hidup rukun Tuhan, di dalam kami bertempat tinggal di tempat kami ini ya Tuhan. Kami boleh terlindung ya Tuhan dari hal-hal yang buruk. Jauhkan kota Bekasi dari setiap pertikaian, kekacauan dan adu domba. Begitu juga dengan gereja-gereja ya Tuhan, khususnya gereja HKBP Setia Mekar. Biarlah kiranya dengan berdirinya HKBP Setia Mekar, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak orang yang datang kepadamu Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Abang Pendeta Uluan kami Miduk Sirait, berkati dong Pendeta Bursilalai, Pendeta Erjiani sebagai pendeta fungsional. Biarlah kiranya di dalam pelayanan mereka ada takut akan Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang datang Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan, sehingga gereja HKBP Setia Mekar semakin bertumbuh ya Tuhan. Begitu juga dengan semua para halado ya Tuhan yang ada di gereja HKBP Setia Mekar. Berkati dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, berkati dalam setiap aktivitas ya Tuhan. Biarlah kiranya di dalam kehidupan kami sebagai seorang pelayan, berkati kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh takut kepadamu Tuhan, sehingga kami Tuhan mampu untuk menjalankan pelayanan kami, sehingga pelayanan kami berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak doa dan permohonan yang kami mau dari Tuhan, tapi di hari ini ya Tuhan, di awal tahun 2026 ini ya Tuhan, kami tidak mampu Tuhan untuk menjalani tahun ini Tuhan, jikalau Tuhan tidak campur tangan di dalam kehidupan kami. Tapi sebagai orang percaya, kami yakin Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga pelihara hidup kami. Apapun yang terjadi di tahun 2026 ini, jangan kau biarkan salah satu dari kami menjauh darimu Tuhan. Jangan kau biarkan salah satu dari kami meninggalkan Tuhan. Jangan kau biarkan salah satu dari kami mengutukimu Tuhan, ketika kami diperhadapkan dalam satu masalah yang berat. Apapun itu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, banyak orang meramal di tahun 2026 ini akan banyak kejadian-kejadian, banyak bencana ya Tuhan. Tetapi jikalau kami bersandar kepadamu Tuhan, kami yakin, kami percaya kami akan selamat Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk menolong kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami di awal tahun 2026 ini, hingga kami boleh mengakhiri tahun 2026 nanti. Tuhan pelihara hidup kami, dan biarlah kiranya kami bersandar hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dek, sembahan Dek. Kita membuka persembahan. Tapi ketolak. Tolong lempar-lempar. Ketolak. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 438 ayat 1. Tunggu bersuara dulu baru bisa datang. Buka musiknya. Apapun dunia
telah menapaki tahun 2026 di dalam bimbingan Tuhan. Kita telah dibekali firman Tuhan menjalani tahun ini dengan memilih beribadah dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, pimpinlah kami melakukan kehendak-Mu. Menjalani tahun ini tidak bisa dipastikan tanpa tantangan atau pergumulan. Namun bersama Tuhan, Ia akan menolong kita agar dapat menang terhadap segala tantangan dan pergumulan. Ya Tuhan, bersama-Mu kami mengalami menjadi Tuhan wajah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. 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 Oh, Rasmadi. Oh. Nah, ayo. Apa itu? Nomor 2 siap-siap Nomor 1. Apa ini? Apa itu? Dua. Arigato nih. Jangan hanya gambarnya, mungkin isinya beda. Benar itu sesuai. Coba buka isinya. Ya, nomor 2. Nomor 3. Lo tahu banget. Nomor 3. Itu pisau ya? 5. Bisa coy. Tiga. Handphone nih kayaknya handphone nih. Tiga. iPhone. iPhone ADC. Kipas. 4. Lihat dong sih yang udah diumpetin di belakang. Lihat tuh, jadi robek-robek itu nanti kamu Enter. Apa itu? Lampu. 5. Buka. Nah. Harusnya jangan robek ya. Banyak tuh. Wah, tempat cuci piring. Apa itu? Harusnya Apa itu? ada isinya. Berarti si Butet itu ya. Koran kalian. Apa dari isinya? Uang. Sisir ya? Emang 50 itu? Amin itu juga nih. Ini salah. Sorry ya. Bukan abal-abal ya. 7. Kamu berapa? 9. Keren. Kunci mobil. Impus. Bukan. Impusan. Dapat tabler. Ya. Iya. Ini mau gue tahu ini. Penting kan jumlahnya 50.000. Gue tahu itu. Nah, susu. MBG lagi. MBG. 8. Ibu. Baju. Belum dibuka. Apakah baju?
Sembilan ini jongnya nih. Eits. Wes, tempat tisu. Ini 10. Ini 10 Udah buka. Ini mewakilkan cepat. Nanti dia mau buka soalnya. Ini cakir siapa ini? Dapat ya ini. Iya. Apa itu? Tempat makan. Sebelas. Apa ini nih? 11. Buka El. 13. Oh ya udah, berarti Bang, 11. Iya. Nih bang, abang buka sini. Lah kan dia megang. Kamu aja. Buka. Nah. Sini. Buka. Ini Oh, ini Robek. Mau dia main gitu, dia main gitu. Musim hujan nih. Siapa lagi? 13. Ini 13 nih. Ya buka. Apa? Sifat. Apa itu? apa ini dapatnya? Ntar dia buka kayu. Kita. Disuruh makan. Makan lagi. Makan sayur. Kita foto bersama mbak. Selamat tahun baru 2022. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapak kami mengucap syukur Bapak atas berkat-Mu yang Engkau berikan pada hari ini sampai malam nanti Bapak di hadapan kami Bapak tersedia makanan hidangan yang kami ingin cicipi ya Tuhan, supaya menjadi darah daging kami nantinya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang yang belum makan Tuhan, supaya mereka dapat diberikan makan dengan yang layak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.